Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, seluruh penonton. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Hussein. Saya adalah mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, Angkatan 2019. Saya mengambil studi strategi komunikasi. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan public speaking. Tema yang saya angkat hari ini adalah bagaimana kita menghadapi anxiety disorder dengan self-expression. Apa hubungan kedua hal ini? Mari kita bedah satu persatu. Pertama, apa itu self-expression? Menurut Kim dan Co, self-expression adalah bagaimana seseorang mengekspresikan perasaan ataupun pemikirannya. Ekspresi ini dapat tercapai dengan pilihan, tindakan, ataupun kata-kata. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa self-expression adalah bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya sendiri. Ekspresi ini dapat terlihat dengan berbagai macam bentuk, seperti bagaimana Anda berdiri, bagaimana Anda duduk, bagaimana Anda berbicara, ekspresi wajah apa yang Anda pasang, harta benda apa yang Anda miliki, pakaian apa yang Anda pakai. Dan semua itu adalah jati diri Anda. Kelihatannya sederhana bukan? Tetapi, tidak semua orang paham betul pentingnya self-expression. Kenapa seperti itu? Hal ini dikarenakan kita mengalami sebuah beban, di mana kita harus memilih. Kita memilih saat kita menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain, baik itu pemikiran, tindakan, ataupun kata-kata. Saya ambil contoh seperti ini. Jika Anda datang ke sebuah pesta teman Anda, hal pertama apa yang Anda lakukan? Menyapa teman Anda, makan dulu, atau minum dulu? Kita ambil contoh berikutnya. Jika Anda harus memilih, apakah Anda memilih untuk belajar atau menjauhi pelajaran? Apakah Anda membenci seseorang atau Anda memilih untuk mencintai seseorang? Di saat Anda memilih, Anda untuk bergaul atau Anda untuk memilih menyendiri? Semua pilihan itu seharusnya Anda sendiri yang bisa jawab. Karena jawaban itu ada dalam sini, lubuk hati Anda. Sekarang kalian paham apa itu self-expression dan beban apa yang Anda alami saat memilih. Tapi apa hubungannya dengan anxiety disorder? Saya mengamati gejala ini semenjak terjadinya pandemi COVID-19, di mana kita mulai melakukan social distancing. Kita mengalami di mana kita harus berdiam diri di rumah selama 6 bulan lebih. Dan di masa itu, kita tidak melakukan namanya interaksi sosial secara fisik. Kita memanfaatkan namanya media digital. Namun, semenjak adanya new normal, kita sudah mulai bisa berinteraksi kembali dengan beberapa perubahan. Dan saat itulah kita mengalami kecemasan. Pertama, semenjak kita berpisah dengan orang lain. Kedua, kita akan cemas seperti apa kita saat ini dengan seperti apa kita sebelumnya. Tapi, kecemasan itu berubah menjadi sebuah anxiety disorder. Anxiety disorder adalah kondisi di mana Anda mengalami gangguan kecemasan, di mana kecemasan itu muncul bahkan di situasi yang normal. Kondisi ini dapat makin memburuk dan akan mempengaruhi aktivitas Anda dan orang di sekitar Anda. Gejala ini dapat terlihat dari beberapa gejala fisik seperti Anda gampang gelisah, sulitnya berkonsentrasi, dan gejala sulit tidur atau insomnia. Nah, kan sekarang tahu nih apa itu anxiety disorder. Tapi kenapa Anda harus melakukan self-expression? Saya melakukan ini karena saya mengalami kecemasan sendiri. Saya adalah seorang introvert. Saya menghabiskan waktu saya mayoritas di dalam rumah, sekalipun di kondisi yang masih normal waktu itu. Saya menghabiskan waktu kurang lebih hampir 12 jam di dalam rumah saja. Saya akan bertemu dengan teman-teman atau orang lain bila saya perlu atau diundang. Nah, saat saya diundang ke teman saya, dua hal yang saya akan lakukan. Sebelum pergi, saya akan berpikir. Saat saya sampai, saya akan berubah. Nah, apa itu berpikir, apa itu berubah? Pasti kalian bingung dong. Nah,
Maksudnya saya berpikir sebelum saya pergi adalah saya akan berpikir 100 kali, bahkan 1000 kali hal apa yang saya akan bicarakan pada orang-orang. Lalu hal apa yang bisa menarik perhatian saya, hal apa yang bisa menarik perhatian mereka. Dan semua itu saya pikirkan secara matang-matang sebelum saya bertemu dengan mereka. Sampainya saya bertemu dengan mereka, saya akan berubah. Saya bukan menjadi seorang Rizky, saya menjadi orang lain, menjadi orang yang teman-teman saya sukai. Hal itu saya lakukan agar saya menghindari beban. Beban itu bisa cemas. Kecemasan ini muncul karena saya takut. Saya butuh bantuan dan saya takut untuk mengatakannya. Sampai akhirnya saya sadar, bukan saya harusnya berubah. Saya tidak perlu takut seharusnya. Yang saya lakukan harusnya adalah mengekspresikan diri saya kepada orang-orang. Inilah saya. Saya suka main musik. Saya suka menulis, saya suka main game, saya suka foto. Dan semua itu adalah jati diri saya. Tetapi saya tidak boleh melanggar hak orang lain, karena mereka juga punya jati diri sendiri. Judith Glaser once said that neuroscience is teaching us that self-expression might be the one, if not the most important ways for people to navigate, to connect, and to grow. Kita pecah kata-kata ini. Navigate, connect, and grow. Self-expression mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kita sendiri, diri kita dengan orang lain untuk kepentingan kita dan mereka. Jadi, saya dapat menarik kesimpulan dengan anxiety disorder, dengan self-expression juga, bahwa saat Anda cemas, mintalah bantuan pada orang-orang. Jangan emban itu dalam hati, jangan emban itu sendiri. Bagaimana Anda memberitahu kepada teman-teman Anda? Ekspresikan diri Anda bahwa Anda butuh bantuan. If you need help, just ask. Don't let your ego define who you are. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Maaf bila jadi kesalahan kata-kata ataupun ucapan. Jangan lupa pesan ibu. 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa dan salam sehat. Dadah.